Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah klasifikasi pajak. Berdasarkan pengelolanya, pajak terbagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dananya langsung masuk ke pemerintah pusat untuk APBN. Kita perhatikan contoh berikut. Pajak pusat terdiri dari pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. PBB ini adalah pada bagian perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk APBD. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi terdiri atas bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk pajak kabupaten kota ini banyak, terdiri atas pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Untuk PBB ini adalah PBB perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak tersebut. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan, karena memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Setiap orang bisa jadi membayarkan pajak penghasilan yang berbeda, karena setiap orang punya kemampuan dalam menghasilkan pendapatan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pendapatan mereka pun berbeda. Dengan demikian, pajak penghasilan yang dibayarkan juga berbeda. Inilah yang disebut dengan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh ketika di supermarket, kita dikenakan pajak objektif. Jadi siapapun yang membeli barang di supermarket harus membayar PPN sebesar 10%. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Jadi pajak langsung adalah pajak yang uangnya langsung masuk ke kas negara. Dari masyarakat langsung masuk ke kas negara. Berbeda dengan pajak tidak langsung. Contoh, jika sebuah perusahaan sebagai wajib pajak badan membayar pajak, maka uangnya akan langsung masuk ke kas negara. Jadi harus dibayarkan sesuai nama perusahaan tersebut dan tidak dapat dialihkan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang uangnya tidak secara langsung masuk ke kas negara. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi, wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan kepada pihak lain. Contoh, jika kita belanja dan di situ tertulis PPN 10%, maka uang PPN tersebut tidak langsung disetor oleh kita ke kas negara, tetapi melalui pengusaha kena pajak atau si pemilik toko.
Selanjutnya, pemilik toko akan menyetorkan ke kas daerah. Begitu juga ketika kalian makan di restoran favorit kalian. Kalian harus membayar PPN sebesar 10%. Coba sekali-kali cek struk belanjanya. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai. Pajak-pajak ini dikenakan langsung kepada pemilik objek pajak. Contoh pajak tidak langsung, ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Pajak-pajak ini disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.